Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai kisi-kisi ya, atau mock test yang sudah disiapin kemarin ya. Jadi di sini ada ditanyain tentang, coba jelasin dengan bahasa sendiri mengenai periode, frekuensi sudut, amplitudo, gaya pembalik gitu ya. Frekuensi itu kita bisa definisiin sebagai berapa banyak atau banyaknya pengulangan siklus yang dilakukan oleh suatu objek atau sistem dalam satuan waktu tertentu, dalam kurung umumnya sekon gitu ya. Terus kalau periode itu bisa kita definisin sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu sistem atau objek untuk melakukan pengulangan siklus atau osilasi ya. Siklus ini bisa kita sebut juga sebagai pengulangan osilasi gitu ya. Jadi dia gerak bolak-balik gitu. Untuk melakukan pengulangan satu siklus atau osilasi penuh gitu ya. Mungkin ada kata kunci yang perlu diingat di sini, misalnya kayak di periode kita perlu tahu itu tuh harus penuh ya, full gitu, benar-benar balik ke kondisi awal gitu. Terus kalau frekuensi sudut itu sebenarnya frekuensi yang dinyatakan sebagai banyaknya sudut yang telah ditempuh atau di frekuensi yang diterjemahkan ke dalam jumlah gerakan melingkar yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu juga, atau ya, sama kayak tadi juga umumnya dalam sekon gitu ya. Jadi kurang lebih kita menerjemahkan yang frekuensi tadi dari yang awalnya siklus dalam gelombang itu berapa kali pengulangannya menjadi secara translasi atau lebih tepatnya pernyataan ulang gitu ya, sebagai gerakan sudut atau berapa banyak dia mengulangi gerakan siklis berputar. Itu kan kemarin sudah kita jelasin ya, dimana gerak gerak harmonik sederhana atau getaran itu bisa kita nyatakan dalam gerak melingkar juga, itu berapa banyak gitu ya. Jadi bisa dikasih notes juga, misalnya dalam kasus ini kita jadi menggunakan satuannya apa, radian ya. Itu bisa jadi penjelasan tambahan yang membantu memperjelas gitu ya. Terus amplitudo itu kita bisa definisin sebagai simpangan terbesar dari suatu sistem yang berosilasi dari titik equilibrium. Ini kata kunci yang penting ya, dari titik equilibrium atau dari titik kesetimbangan atau dari kondisi stabil gitu ya. Gitu. Dan terakhir gaya pembalik. Gaya pembalik itu artinya adalah gaya yang berusaha mengembalikan suatu sistem ke dalam kondisi equilibriumnya. Oke, itu kurang lebih ya. Terus kalau ditanya kaitannya dengan gerak harmonik sederhana, itu gerak harmonik sederhana disebabkan oleh gaya pembalik gitu ya. Itu yang paling pertama. Makanya dari kemarin tiap kali bahas gerak harmonik sederhana kita selalu bilang dia sebagai terkait erat dengan gaya pembalik gitu ya. Dan dalam sistem ini kita mengasumsikan atau kita mengamati sistem yang ideal. Jadi tidak ada gaya luar yang memengaruhi dan tidak ada gesekan. Sehingga siklus pergerakannya itu dari sistem ini akan terus berulang gitu ya, secara konstan tanpa perubahan. Jadi frekuensi, periode, frekuensi sudut, dan amplitudo semua nilainya konstan. Karena siklusnya itu bakal selalu ideal atau sama terus gitu ya. Lalu pertanyaan keduanya, jelaskan signifikansi dari gaya pembalik. Kenapa gaya pembalik selalu disertai dengan tanda negatif dan bandingkan gaya ini dengan gaya konstan yang pernah dipelajari sebelumnya saat kita membahas dinamika gerak. Nah, pertama itu gaya pembalik itu kenapa selalu negatif? Kita jawab dulu ya.
Gaya pembalik selalu negatif karena arahnya akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya ini seperti telah didefinisikan sebelumnya, berusaha mengembalikan apa tadi? Objek atau benda atau sistem ke dalam kondisi equilibriumnya. Jadi sebenarnya di sini kan kita baru dimintain signifikansi dari gaya pembalik ya. Jadi ini signifikansinya kenapa dia negatif gitu ya. Tapi sebenarnya dari sini, dari kondisi atau definisi yang bagian ini, mengembalikan kepada kondisi equilibriumnya berarti kita sudah bisa mendapatkan nuansa atau menyimpulkan gitu ya, menarik kesimpulan kayak yang di kelas tadi sudah dijelasin kalau gaya pembalik itu berarti kalau di kondisi stabil atau equilibrium dia pasti nilainya 0 gitu ya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bandingkan dengan gaya konstan. Kalau gaya konstan yang dipelajari di dinamika gerak ya, ini seperti seperti dinyatakan dalam namanya, as the name suggests gitu ya. Gaya ini nilai dan arahnya selalu konstan atau selalu sama. Sementara itu pada gaya pembalik ini kita bisa melihat selalu terjadi perubahan nilai dan arah karena tujuan atau fungsinya atau kerjanya gitu ya adalah untuk mengembalikan benda atau sistem atau objek tadi ke dalam kondisi equilibriumnya ya. Gitu. Cukup jelas ya harusnya. Next, nomor 3 dari bagian yang analitik. Nah, kalau yang ini kita bisa ambil contoh gitu ya. Dan dia minta di sistem pegas kan. Coba jelaskan transformasi energi yang terjadi. Coba jelaskan titik-titik penting atau kritikalnya ya. Nah, mungkin gambar bakal sangat membantu di sini. Tapi sebelumnya kita jelasin dulu. Sama seperti semua sistem gerak harmonik sederhana. Saya singkat jadi GHS saja ya. Kita bisa melihat dalam sistem ini pasti memiliki kondisi apa aja ya? Kondisi di mana gerak mengalami pergerakan atau perpindahan dengan kecepatan maksimal dan juga minimal. Maksimal ini berarti dia EK-nya nilainya maksimal dan minimalnya itu 0 atau EK-nya habis slash tidak ada EK gitu ya. Nah, dalam kondisi ini kita harus melihat sebenarnya dia terjadi kekekalan energi mekanik ya, karena tadi ada apa? Gak ada gangguan dari sistem di luar, gayanya nggak ada yang dipengaruhi, nggak ada gaya gesek, jadi nggak ada gayanya yang kebuang sama sekali atau keubah sama sekali ke dalam bentuk lain selain energi mekanik ya. Jadi ada konservasi energi mekanik. Dimana di sini kalau misalnya kita gambarin kayak tadi ya, sistem misalnya ini kondisi equilibriumnya. Terus kita bikin dia bergerak ke atas, jadi dia memadat gitu ya. Terus bergerak lagi ke kondisi equilibriumnya, terus dia bergerak lagi ke kondisi paling renggangnya gitu ya. Ini sebenarnya pegas yang sama, cuma saya gambarin ke samping supaya kelihatan gambarnya kayak di pembahasan sebelumnya ya. Dan dia bakal balik lagi ke sini. Dimana di kondisi ini kita punya definisi-definisinya ya. Misalnya kita tahu tadi gerak apa gaya pembalik, dia pasti pengen balikin ke kondisi equilibrium ini. Berarti di dalam kondisi-kondisi ini gayanya bakal 0 gitu ya. F F-nya bakal 0. Tapi dia juga bisa bersamaan mengalami kecepatannya maksimal gitu ya. Kalau di sini maksimalnya lagi ngarah ke atas, di sini maksimalnya lagi ngarah ke bawah. Jadi di sini dia mengalami energi kinetik maksimal, berarti energi potensialnya otomatis gak ada ya. Dan di saat bersamaan waktu kita ngomongin di sini, kondisi ini dan kondisi ini, mereka memiliki energi potensialnya maksimal. Tapi energi potensial di sini khususnya kalau di dalam pegas yang gerakannya kayak gini ya,
Kan beda ya dengan pegas yang misalnya kita taruh di meja atau di lantai gitu ya, yang dia bentuknya kayak gini. Dia kan di sini bakal gerak maju mundurnya hanya karena pegas ini kan. Kalau misalnya kita asumsiin ini licin sempurna gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini, dia ada dua energi potensial. Jadi ada energi potensial dari gravitasi, di mana kalau di dalam kondisi ini kan dia sudah nggak bisa mencapai ketinggian yang lebih rendah lagi ya. Jadi kita tahu harusnya potensial gravitasinya habis. Berarti dia di sini EP-nya berarti dari pegas. Sementara kalau di sini dia EP-nya harusnya dari si gaya gravitasinya ya. Sekaligus ada juga dari pegasnya yang mendorong ke bawah. Ada potensial pegas di sini gitu ya. Kenapa kita tahu ini? Karena contoh tadi ya, kalau misalnya kita punya pair yang mungkin dia lebih kaku gitu ya dibanding dengan seringki kita di kelas. Kalau kita tekan, dia kan pasti pengen balik lagi ya. Beneran nge-pair dia kan ya. Gitu. Jadi gambar-gambar ini bisa membantu menjelaskannya. Yang di atas juga kalian bisa kasih ilustrasi, tapi kalian tetap perlu menjelaskan gitu ya dengan minimal ceritain lah sedikit supaya kalau orang sambil lihat gambarnya bisa ngerti gitu ya pas kalian apa tunjukin penjelasannya. Sampai situ cukup jelas ya. Terus yang nomor 4 diminta analisis grafik. Analisis grafik di sini cukup gampang harusnya. Grafik di bawah menggambarkan simpangan yang terjadi pada sebuah objek mengalami gerak harmonik sederhana. Tentukan nilai simpangan maksimum alias amplitudo ya. Di sini cukup jelas, berarti amplitudonya bakal nilainya 0,4. Dan perhatiin di sini ya satuannya meter. Terus periodenya di sini dia mengalami satu gelombang, berarti periodenya sudah jelas langsung 0,1 sekon ya. Dan frekuensinya kita tinggal antara hitung sampai 1 detik atau kita langsung aja ya. Jumlah gelombangnya dibagi sama selang waktunya. 1 dibagi 0,1 sama dengan 10 Hz gitu ya. Dan terakhir, oh sudah ya, dari grafik di atas. Habis itu, dari nilai tersebut coba tentukan persamaan sampingan. Simpangannya ya. Persamaan simpangannya pakai persamaan dasarnya. Berarti kalau dalam konteks ini misalnya kita anggap ini pergerakan horizontal aja lah ya biar gampang ya. Berarti fungsi dari X, kok fungsi dari X? Fungsi waktu, kita lihat di sini kan waktu juga ya. Berarti ini bakal bentuk dasarnya adalah A sin omega T. Nah, di video sebelumnya saya ada contohin yang kalau misalnya dia kegeser kayak gini ya. Kalian bayangin ini dipanjangin sedikit. Terus kalau kita panjangin sedikit kayak gini, terus dia majuin ke depan. Kan ini kondisi 0 yang aslinya ya. Sin 0 harusnya dia nilainya 0. Terus ternyata grafiknya jadi gini nih. Kalau kayak gini kira-kira gimana? Sebenarnya ini kayak grafik minus cos ya. Atau kita bisa lihat ini sebagai grafik sin yang kita geser dikit nih. Alias dia telat sedikit gitu ya. Dimana di sini telat sedikit tuh artinya apa? Berarti harusnya waktu nilainya 0, dia malah ambil nilai yang sebelumnya gitu ya. Berarti nilainya bakal jadi minus gitu ya. Dimana sin minus itu gimana? Kalau misalnya kita lihat secara kuadran kan gimana? Di sini dia plus, di sini minus minus gitu ya. Mungkin nggak kalau misalnya ini kan cuma gesernya geser dikit ya, palingan cuma 1/4. Mungkin nggak dia geser sampai ke sini? Nggak mungkin ya. Berarti sebenarnya yang terjadi adalah dia di sini, alias dia mundur sedikit gitu kan ya. Makanya nanti di sana pakai kurang dari, misalnya kalau dia cuma gesernya sampai sini, berarti kan itu 1/4 ya. 1/4 dari fase itu apa? Kira-kira? Kalau setengah fase kan pi ya, berarti di sini pi per 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia mulainya kayak gitu, dia jadinya dari pi per 2. Tapi kalau misalnya dia maju, dia jadinya ditambah pi ya, gitu. Perlu diperhatiin. Di video kemarin ada kesalahan ya. Video kemarin kan kasusnya kayak gini. Jadi harusnya dia di minus pi. Jadi kalau nanti ketemu soalnya yang seperti itu harus diperhatikan ya kondisi awalnya. Tapi di sini karena kondisi awalnya 0, jadi kita sebenarnya nggak perlu tambahin apa. Sebenarnya tambahin 0 pi gitu ya, karena nggak perlu digeser. Selanjutnya amplitudonya nilainya sudah dapat 0,4 sin dari omeganya. Omeganya kan bisa kita dapat dari 2πf ya. Dimana f-nya adalah 10 berarti jadinya 20 pi. Oke? Berarti 20 pi t. Sudah. Ini persamaannya. Lanjut. Dari persamaan tersebut coba tentukan nilai maksimal dan minimal dari kecepatan dan percepatan benda. Serta coba deskripsikan
pada kondisi titik seperti apa kejadian-kejadian itu terjadi. Gunakan titik waktu untuk memudahkan penjelasan jika diperlukan. Nah, di sini sebenarnya kan kita bisa langsung turunin ini jadi fungsi kecepatan dan percepatan ya. Ini tinggal dikeluarin, jadinya 20 kali 0,4 berapa? 8 ya. 8 pi cos dari omega t alias 20 pi t ya. Sama kalau diturunin sekali lagi, 20 pi nya keluar lagi, jadinya 160, tapi ini minus pi kuadrat dari sin 20 pi t. Dimana kecepatan maksimalnya, perhatiin ya, di sini kita cuma ngomongin nilainya, berarti positif negatifnya nggak peduli. Berarti kalau minimal dari sesuatu yang positif negatifnya kita nggak peduli, kira-kira nilainya bakal gimana nih? Kalau misalnya sin dan cos itu dikaliin ke sini terhadap konstanta ini, dan nilai sin dan cos itu antara min 1 sampai dengan 1. Pasti di sini paling kecilnya 0 kan ya? Berarti nilai minimalnya semuanya ini pasti 0. Dan kondisi gimana dia kecepatannya 0? Kondisi di mana di titik setimbangnya ya, kan dia berhenti dikit ya. Kalau misalnya contoh pegas yang tadi, kalau dalam kondisi ini kan kenapa dia turun lagi dan kenapa nggak turunnya tiba-tiba cepat gitu ya? Di sini melambat terus kan sampai akhirnya dia gerak balik gitu ya. Jadi kondisi-kondisi ini dia bakal mengalami kecepatan 0. Berarti di sini, di sini. Kalau ambil waktu, kita bisa ambil waktu gimana? Ini 0,1 berarti harusnya ini 0,025 ya. Di sini 0,5, di sini 0,75. Oh sorry, ini harusnya 0, bener ya, 0,25. Berarti ini yang harusnya 0,05. Terus ini harusnya 0,075. Dimana di sini jadinya 0,1. Berarti kondisi-kondisinya bakal salah satunya adalah di 0,025 dan 0,075 ya. Itu kondisi kecepatannya 0. Terus kalau maksimalnya gimana? Di titik-titik equilibriumnya ya, bisa ambil yang manapun. Di 0 detik, 0,05 detik, 1 detik, 0,1 detik gitu ya. Dan kalau percepatan benda maksimumnya bakal terjadi di kira-kira di mana? Percepatan itu kan terkait efek dengan gaya ya. Berarti di sini ngomongin gaya pembalik maksimalnya. Kira-kira maksimalnya di mana? Harusnya di kondisi paling jauh dari equilibrium ya. Karena kan dia pengen mengembalikan ke kondisi equilibrium alias di sini nih. Berarti kalau misalnya dia sudah nyampe gimana? Harusnya nilainya bakal jadi 0 kan? Tapi kalau dia samping paling jauhnya harusnya ini nilainya maksimalnya. Dan sebaliknya kalau di dalam kondisi-kondisi kesetimbangannya, dia justru nilainya 0. Kebalikan dari kalau misalnya kita pakai kecepatan tadi ya. Harusnya cukup jelas ya. Dan untuk nilai maksimal minimalnya, dia bakal eh, nilai maksimal untuk V bakal 8pi ya. Dan kalau A-nya bakal 160 pi kuadrat. Di sini nggak harus positif negatif ya, kita cuma diminta nilainya. Jadi bisa langsung gitu aja. Sampai situ cukup jelas ya. Oke, selanjutnya apa lagi ada yang ditanya lagi? Coba deskripsikan kondisi atau titik seperti apa. Tadi sudah ya. Kondisinya berarti kalau minimal untuk V, kalau ini berarti di maksimalnya dulu ya. Maksimal berarti di equilibrium. Kalau ini di simpangan terbesar. Sementara kalau di sini minimalnya semuanya V min A min ini keduanya sama dengan 0. Dimana kalau V min itu justru waktu dia di simpangan maksimal, sementara kalau A min itu dia justru di titik equilibriumnya gitu ya. Oke, singkat aja ya yang di situ. Kita lanjut. Diminta di sini sebuah pegas dengan konstanta pegas sekian-sekian. Awalnya berada dalam kondisi equilibrium. Terus dikasih massa yang dihubungkan pada massa pegas tersebut sehingga memberikan gaya berat yang menyebabkan benda tersebut mulai berosilasi. Ini kata kuncinya ya. Dia dihubungkan dengan bebannya, di mana gaya beratnya ini yang menyebabkan pegasnya berosilasi. Berarti gaya pegasnya itu yang menjadi gaya
pengganggu awalnya gitu ya. Jadi kayak dijelasin tadi, kalau dalam konteks ini coba kita copy dulu pegasnya lagi. Kita copy ya. Jawab. Kita lihat di sini. Berarti bentar ya. Kalau misalnya dalam konteks ini, waktu beban ini ditaruh itu dia di dalam kondisi equilibriumnya ya. Tapi setelah ditaruh itu kondisi equilibriumnya bergeser dan akhirnya gaya inilah yang menyebabkan pergeseran itu akhirnya menjadi simpangan maksimumnya. Karena dia bakal berpindah atau bergeser sejauh gaya tadi dan dia bakal berosilasi di situ. Jadi makanya kalau dalam kondisi bendanya ini dikasih beban dan bebannya ini sendiri yang menyebabkan pergeseran itu, jadi kayak bebannya benar-benar kita literally lepas ya, kayak kemarin kita pernah coba tunjukin di kelas ya. Kalau dikasih beban langsung dilepas gitu dia bakal langsung osilasi gitu kan. Itu gaya itu yang menyebabkan simpangan maksimumnya. Karena gaya berat itu sendiri yang diberikan kan ya. Jadi otomatis kalau misalnya logikanya ya, kita kasih suatu beban benda, benda ini jadi bebannya, terus bikin suatu benda itu bergerak karena pegasnya itu naik turun. Kira-kira bisa nggak gayanya itu, gaya pembaliknya itu tiba-tiba lebih gede daripada gaya berat ini? Nggak mungkin ya. Berarti gaya beratnya alias 2 kali 10, 2 kilo dikali 10 meter per second persegi ini adalah gaya maksimal yang mungkin terjadi alias gaya apa tadi? Gaya pembalik maksimum alias percepatan maksimum gitu ya. Berarti kalau percepatan maksimum dia di simpangan maksimum. Sementara kalau dari Hooke's law, karena ini ngomongin tugas ya, kita tahu kalau gaya yang diberikan itu bakal setara dengan konstanta pegasnya dikali seberapa besar pegas itu bakal memanjang. Berarti ini otomatis menjadi simpangannya gitu kan ya. Karena kita ngomongin pergeserannya itu bakal sepanjang apa. Dimana kita sudah tahu tadi ini pasti nilainya W ya. Dan di sini karena gravitasi sebenarnya harusnya nilainya minus ya karena ke bawah. Sama dengan minus K dikali X. Dimana X ini adalah amplitudonya, berarti amplitudo jadinya minus 20 per minus 200. Sama dengan 0,1 meter. Kalau kita lihat secara satuan sebenarnya kan ini Newton dibagi sama Newton per meter ya. Newton yang kita coret, meternya naik ke atas jadi meter. Jadi amplitudonya kita dapat nilainya adalah 0,1 meter. Itu hitungan pertamanya ya. Terus kedua, dia tanya, tentukan frekuensi dan periode sistem pegas karena osilasi yang dia pegang benda ini. Kalau misalnya di dalam sistem pegas kayak gini, sudah kita kerjain sebelumnya ya. Baru rumus periode itu apa? Harusnya periode kalau di dalam sistem pegas itu 2pi akar dari M per K ya. Dimana di sini periodenya kita hitung, periodenya kita dapat, masanya kan 2 kilo ya. Dibagi sama pegasnya itu konstantanya 200 Newton. Nah, di sini saya pengen kasih tunjuk sekaligus kenapa satuannya berubah jadi periode nanti ya akhirnya. Kita lihat ya. Kalau di sini massa itu satuannya kilogram ya. Dan di sini Newton per meter, betul ya? Konstanta pegasnya. Dimana kalau kita pecahin, di sini saya pisahin lah ya, biar kelihatan jelas. Kilogram dibagi sama Newton, terus Newtonnya dibagi sama meter. Berarti bisa kita ubah jadi kilogram per satuannya Newton itu bisa kita pecah jadi massa dikali percepatan ya. Terus ini dibagi sama meter. Meternya bisa kita coret, kilogramnya bisa kita coret. Berarti ini sebenarnya jadi 1 per
1 per S kuadrat. Sama dengan S kuadrat. Dimana ini diakarin kan sebenarnya. Kita ini semua diakarin. Jadi hasilnya adalah S doang. Makanya dia jadi periode ya. Kita lanjut ke perhitungannya. Jadi nilai dari periodenya adalah 2pi dikali akar dari 1 per 100 alias 2pi per 10. Ini periodenya ya. Dan frekuensinya adalah kebalikannya. 10 per 2pi. Terus sekarang bayangkan jika beban sedemikian sehingga pegas berada pada posisi equilibrium yang baru. Berarti maksudnya pokoknya intinya pegasnya itu sudah balik ke kondisi stabil. Misalnya kita bikin. Nggak naik turun lagi karena bebannya. Habis itu amplitudo yang tadi kita ubah jadi 20 cm. Amplitudonya kan tadi sudah dapat yang 0,1 meter alias ini 0,2 meter ya. Perubahan apa yang akan terjadi pada sistem ini? Nah, ini sebenarnya kayak yang sudah saya jelasin tadi di sekolah ya. Kalau misalnya persamaan dasar dari ini, simpangan adalah A dikali sin omega T. Kalau di kecepatan, dia kita turun sekali jadi omega A cos omega T. Dan terakhir, dia percepatannya adalah minus omega kuadrat A sin omega T ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau amplitudonya berubah, kira-kira yang lain bakal berubah nggak? Perhitungan-perhitungan di sini ada yang membutuhkan amplitudo nggak ya? Kayak misalnya periode, tadi periode kan di sini nggak ada ya amplitudonya ya, cuma massa sama konstanta. Kalau misalnya frekuensi, ini sebenarnya tinggal dibalikan, frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar dari K per M. Nggak ada juga nih. Berarti omeganya harusnya tetap konstan. Berarti yang terjadi adalah seharusnya omega ini kan terkait dengan frekuensi dan terkait dengan periode ya. Dua rumus ini ngomongin hal yang sama, cuman dibedain apa yang kita ketahui atau apa yang kita masukin ke dalam formulanya lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti yang terjadi apa? Sebenarnya bagian konstanta yang di depan ini menunjukkan apa sih? Ingat gak waktu di soal sebelumnya kita ngomongin, kita diminta gambar grafik, ini ngomongin apa? Ini ngomongin nilai maksimum dan nilai minimumnya ya, betul ya? Alias sebenarnya amplitudo, quote on quote, dari masing-masing persamaan ini. Persamaan simpangan berarti literally amplitudo, simpangan maksimal. Kalau kecepatan berarti simpangan dari kecepatan, alias kecepatannya dalam kondisi maksimalnya. Gitu ya, batas-batasnya. Percepatan juga sama. Berarti, dengan amplitudo yang awalnya dari 0,1 ini, kita ubah jadi amplitudo keduanya sama dengan 0,2 meter, di mana di sini naik 2 kali, otomatis semua ini kecepatan, percepatan itu juga bakal naik 2 kali lipat gitu ya. Jadi ya itu yang dimaksud dengan perubahan apa yang terjadi pada sistem ini gitu ya. Jadi perlu ditekanin yang berubah adalah besar nilainya, tapi untuk frekuensi dan periode tetap konstan. Oke? Terakhir, belum ya, masih ada satu lagi. Nomor 6. Diminta tentuin panjang tali di mana pakai pendulum ya. Periode itu kan kita tahu rumusnya adalah 2pi dari akar dikali akar dari L per G. Periodenya kita sudah dikasih tahu 1,5 sekon. Ini 2pi akar dari L dibagi sama G. G-nya 10 ya. Terus kita kuadratin semua biar semuanya habis gitu ya. Akar-akarnya. Dengan 4pi kuadrat L per 10. Kita bisa pindah ruas. 22,5 dibagi sama 4pi kuadrat sama dengan L. Berarti nilai L-nya sama dengan 22,5 dibagi 4, 25, 24,6, 25 ya. Berarti 5,625 dibagi sama pi kuadrat.
Pi kuadrat itu nilainya berapa? Nih ya, kalau kita masukin ke kalkulator, Pi kuadrat itu nilainya adalah sekitar 9,8696 bla 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 gitu ya. 9,869 lah ya. Atau 9,8696. 9,8696. Berarti masih ingat soal yang grandfather clock waktu dia periodenya kita bikin 2 detik? Kalau 2 detik harusnya panjang talinya lebih panjang ya, betul ya? Betul kan? Kalau misalnya panjang tali yang di kasus 2 detik kan kita dapat sekitar 1 meter ya. 1 meter kurang dikit. Kalau dia dijadiin periodenya 4 detik kemarin, panjang talinya lebih panjang lagi ya, sampai 4 kali lipat ya. Jadinya 4 detik, 4 detik, 4 meter, hampir 4 meter kurang dikit. Dimana di sini dia cuma naiknya jadi 1,5, panjang talinya, bukan naik malah ya, turun ya, dari kasus 2 detik tadi jadi 1,5 detik. Panjang talinya juga berkurang, kurang lebih 3/4 kuadrat ya, alias 9/16 dari kasus sebelumnya. Makanya ini kayak hampir setengahnya gitu ya, setengah meter lebih dikit gitu ya, panjang talinya. Itu sampai situ cukup jelas ya. Terus ditanya lagi kedua, pendulum ini dibawa ke bulan gravitasi 1/6 kali. Apa yang terjadi pada pendulum Matthew? Jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau kita analisis secara kayak gini ya, berarti kan ini nilainya tadi, anggap ini saya nggak hitung dulu lah ya. Terus kalau misalnya kondisinya T-nya ini kita ubah, bukan T-nya ya yang kita ubah, L-nya semuanya semua konstan, berarti 2pi akar dari L per G, gravitasinya yang kita ubah jadi 1/6 G ya. Bayangin ya, kalau misalnya di per ini turun 1/6, logikanya gimana? Kalau yang di L kan kemarin dicontohin gimana? Kalau periodenya naik 2 kali lipat, berarti L-nya naiknya 4 kali lipat, gitu ya. Berarti kalau misalnya gravitasinya lebih lemah, harusnya periodenya juga meningkat ya. Dimana di sini harusnya meningkatnya sekitar 6 kuadratnya. Berarti dari 1,5 detik menurut perkiraannya dulu ya, harusnya bakal seolah-olah yang dikali 36. Dimana di sini bakal kita dapat nilainya adalah 54 detik. Ini masih perkiraan ya, coba kita hitung ya. Coba kita masukin nilainya sampai akhir di sini ya. Akar dari, ya sudah, L-nya kita coba hitung ya kali ini. 5,625 dibagi 9,8696. L-nya itu sekitar, kalau kita ambil 4 angka di belakang koma juga, dapat 0,5699 meter gitu ya. Terus kayak kita masukin ke sini, hasilnya itu bakal jadi 0,5699 dibagi sama 1/6 dari gravitasi. Di sini saya sengaja masukin nilainya supaya kelihatan ya hasilnya itu benar nggak analisa kita gitu ya. Jadi kan kalau misalnya bisa kayak gitu berarti kita sebenarnya nggak perlu hitung gitu ya. Biar kalian tahu untuk kedepannya. Langsung saya masukin ke kalkulator aja ya. Kalau misalnya secara penyelesaiannya kan kalian bisa kan ya. Nanti saya tulisin juga deh. Tapi nanti saya tandain di videonya supaya kalian bisa lihat gitu ya. Ini perbandingan kalau kita pakai nilai dan ini perbandingan kalau misalnya kita pakai biarin dia pi gitu ya. Ini cuma supaya kelihatan aja. Saya masukin ke kalkulator dulu sebentar.
Dan hasilnya adalah oh, ternyata hasilnya salah ya. Bukan naiknya segitu, tapi harusnya dia naiknya sorry, berarti harusnya kan dia turunnya 1/6 kali, tapi kan seharusnya periodenya bertambah sebanyak akar dari 6 kali gitu ya. Dan akar dari 6 ini adalah nilainya kurang lebih 2,44. Coba kita kali dengan yang tadi ya, dikali dengan 1,5. Betul, hasilnya kurang lebih sama tadi. Ini kurang lebih 3,674 sekon gitu ya. Oke, bagian ini mungkin kalian kalau pusing bisa di skip dulu. Nanti kalian minimal selesai sampai sini. Kalau misalnya saya nggak izinin pakai kalkulator. Dan di sini juga bisa juga kita tulisin balik lagi ke yang tadi 5,625 per pi kuadrat. Terus kita ubahin ini jadi kita tulisin di sebelahnya aja lah ya, biar tetap ada perbandingan. Kita coba tulisin representasi lainnya. P sama dengan 2pi akar dari L. L-nya tadi 5,625 per pi kuadrat dibagi sama 10. Gravitasinya 10 dibagi 6 ya. Dan di sini sebenarnya pi-nya bisa kita masukin ya. Waktu pi-nya kita masukin ke akar, atau kita selesaiin yang di dalam dulu deh ya, biar nggak pusing. Kita bisa sederhanain ini jadi 5,625 per pi kuadrat, jadinya dikali sama 6/10. Sebenarnya ini bisa disederhanain, 10 dengan 5-nya menjadi, coba ya, bisa dicoret nih, ini 5, ini 2, dibagi 2. Terus ini kan 5,625 ini kan sebenarnya kelipatan 5 ya. Jadinya 1,125. 1,125 sama dengan 2pi akar dari 3,375 per pi kuadrat. Coba kita cek sebentar ya. Betul ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita bikin kayak gini, kita bisa juga ubahin ini jadi 3,375 dikali sama 4pi kuadrat. Kalau dimasukin ke dalam akar kan dia dikuadratin ya, dibagi sama pi kuadrat. Pi-nya bisa kita coret, berarti periodenya kita dapat nilainya adalah akar dari 4 dikali 3,375 ya. 20, 28, 3, 12, 5, 1, 13,5. Yang hasilnya juga bisa kita dapat jadi sama dengan tadi ya, ujungnya sekitar 3,674 sekon. Jadi dia bisa disederhanain kayak gitu. Oke, cukup jelas ya harusnya. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Hitunglah konstanta pegas. Di sini sama lagi kayak tadi, kita bisa pakai omega misalnya, atau pakai langsung frekuensi 2 Hz ya. Berarti frekuensi sama dengan, ini pegas juga ya, pegas yang berkosilasi horizontal. Sama dengan 2pi, atau 1/2pi, dikali akar dari, kalau tadi di periode pakai M per K, di frekuensi kebalikannya ya, K per M. K per M sama dengan 1/2pi, berarti 2 sama dengan 1/2pi dikali akar dari K dibagi sama M-nya harus dalam kilogram ya, tadi ya. Berarti 4pi sama dengan akar dari K per 0,5. Kita kuadratin keduanya,
Berarti 16 pi kuadrat sama dengan K per 0,5. K-nya sama dengan 8 pi kuadrat. Terus amplitudo dari oscilasi tersebut adalah 8 cm. Berapakah kecepatan maksimum dari pegas tersebut? 8 cm kita ubah jadi meter. Boleh juga sih nggak diubah, tapi jadinya nanti satuannya bakal jadi cm per second juga ya kecepatannya. Nah, dari sini kita perlu ngapain? Balik lagi yang tadi ya. Yang sebelumnya kita sudah pernah bahas gimana waktu kita turunin kurang lebih Vmax itu jadi, kan dia tanya Vmax-nya doang ya, sama dengan omega dikali alfa doang. Dimana omeganya bisa kita cari ya, 2πf berarti sama dengan 2pi dikali 2 berarti 4pi. Ini sama dengan omeganya ya. Berarti omega kali sama A-nya. Alias ini jadi 8 dikali 3, 8 dikali 4, 32 ya. 0,32 pi meter per second. Berapa percepatan maksimum dari pegas tersebut? Bisa juga kayak tadi ya. Tinggal Amax-nya sebenarnya sama dengan sisi kiri atau konstanta dari sinus atau kosinusnya ya. Berarti minus atau plus aja lah ya biar ininya. Yang penting kan nilainya ya. Sama dengan omeganya berapa? 4pi kita kuadratin dikali sama 0,08. 16 pi kuadrat dikali sama 0,08. 8 kuadrat itu kan 64, 64 terus dikali 2 sama dengan 128 ya. Berarti harusnya di sini 1,28 pi kuadrat meter per second persegi. Dah, itu sudah semua selesai ya. Bisa cukup jelas. Semoga video ini bisa membantu kalian persiapan menuju sumatif nanti lagi juga. Terima kasih.